Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak siswa SMA Negeri 8 Malang yang saya cintai dan saya banggakan, perkenalkan saya Bapak Mengribut Kawistoro SPD selaku Koordinator Tata Tertib Siswa SMA Negeri 8 Malang di dalam pelaksanaan kegiatan untuk petugas tata tertib siswa SMA Negeri 8 Malang. Saya dibantu oleh 7 Bapak Ibu guru yang bertugas di tata tertib SMA Negeri 8 Malang. 1, Ibu Dian Safitri SPD. 2, Ibu Triwinarsih SPD. 3, Bapak Khairon Nifan MPD. 4, Ibu Rani Rospriana SPD. 5, Bapak Anugrah Teguh MPD. 6, Bapak Aulia Rahman SPD, dan dibantu oleh tenaga administrasi Bapak Puji Priyono AMD. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa tata tertib SMA Negeri 8 Malang ini dibentuk atas dasar 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 52.G. 3, Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah. 4, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, perlu diketahui juga bahwa pada pelaksanaan KPM di SMA Negeri 8 Malang ini, setiap siswa diwajibkan harus memiliki buku catatan kepribadian atau disingkat dengan buku cakep. Contohnya bukunya adalah seperti ini. Nah, buku cakep ini merangkum semua tata tertib siswa SMA Negeri 8 Malang yang berlaku mulai kelas 10, 11, dan 12. Buku cakep ini tidak boleh hilang selama siswa belajar menjadi anggota, siswa SMA Negeri 8 Malang mulai kelas 10 dan 11 dan 12. Ada beberapa hal yang perlu diketahui di dalam buku cakep ini. Yang pertama adalah tentang hal masuk sekolah. Yang kedua, kewajiban peserta didik. Yang ketiga, larangan peserta didik. Yang keempat, hak peserta didik. Dan yang kelima, lain-lain. Hal masuk sekolah. Bel masuk sekolah dibunyikan pada pukul 6.30 dan peserta didik diharapkan hadir di sekolah 10 menit sebelum bel berbunyi. Sebelum memulai pembelajaran, peserta didik berdoa bersama, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya di kelas masing-masing, didampingi guru mengajar jam pertama dengan sikap sempurna dan literasi selama 15 menit. Nah, untuk kegiatan setiap pagi, ini pintu gerbang sekolah ditutup mulai pukul 6.40 sampai pukul 07.00. Ya. Peserta didik dinyatakan terlambat jika peserta didik datang ke sekolah setelah pintu gerbang ditutup. Peserta didik yang datang terlambat wajib lapor pada petugas piket dengan penerima konsekuensi yang sudah ditetapkan oleh sekolah.
Ketentuan terlambat di atas berlaku dalam 1 tahun. Ya. Peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan penting lain wajib memberi informasi tertulis dari orang tua atau wali peserta didik yang paling lambat 2 hari setelah tanggal tidak masuk. Apabila informasi tertulis diterima lebih dari 2 hari, peserta didik dianggap alpa atau membolos. Ya. Peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapatkan izin dari guru kelas. Peserta didik tidak boleh meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapatkan izin dari guru kelas, piket kelas, atau wakil kepala sekolah. Tentang kewajiban peserta didik, yaitu tentang seragam dan atribut yang harus dikenakan selama peserta didik berada di lingkungan sekolah. Yang pertama tentang pakaian, ya. Pakaian seragam nasional yaitu putih abu-abu. Yang dimaksud pakaian seragam nasional ini adalah untuk siswa yang dipakai setiap hari Senin dan hari Selasa. Pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa, dan pada hari lain saat pelaksanaan upacara bendera. Pada saat upacara bendera dilengkapi dengan topi, ikat pinggang warna hitam, jas alma mater, dan dasi. Ya. Pakaian seragam batik sekolah dikenakan oleh peserta didik pada hari Rabu dan Kamis dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap sekolah. Untuk pakaian seragam pramuka lengkap dengan atributnya dikenakan oleh peserta didik pada hari Jumat dalam rangka meningkatkan kebanggaan menjadi pandu yang memiliki kepribadian ksatria. Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah. Terdiri dari badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah, dan nama kota. Untuk sepatu yang dikenakan siswa pada saat berada di sekolah adalah dominan warna hitam dan kelengkapan lainnya sesuai dengan ketentuan sekolah. Contoh, kalau hari Senin dan Selasa, sepatu warna hitam, kaos kaki putih. Pada saat hari Rabu dan Kamis memakai baju batik sekolah, itu sepatu warna hitam dan kaos kaki putih. Untuk hari Jumat itu memakai sepatu warna hitam, kaos kaki warna hitam, karena kita menyesuaikan dengan pakaian seragam pramuka. Untuk kewajiban peserta didik yang selanjutnya yaitu tentang rambut dan makeup. Yang pertama, siswa putra berambut pendek rapi, tidak gondrong, dan tidak dicat warna, serta tidak gundul yang ada garis-garisnya. Juga tidak di model panjang bagian belakangnya. Ya, jadi modelnya tidak boleh mohak gitu ya, yang tengahnya panjang, yang di pinggirnya tipis gitu. Itu tidak boleh ya, apalagi dikuncir ya, itu tidak boleh. Atau model pang-pang itu tidak boleh. Nah,
Yang kedua, tidak memakai anting, tindik, tato, kalung, gelang, dan rantai. Ya, rantai ini maksudnya bisa rantai di saku, ya biasanya celana belakang itu ya. Itu siswa putra tidak boleh. Untuk putri, rambut disisir rapi, tidak boleh dicat warna, ya, tidak boleh disambung. Nah, itu ada biasanya putri itu disambung, siswa putri. Meskipun anak-anak atau siswa putri yang berjilbab itu juga tidak boleh dicat ya rambutnya, meskipun itu ditutupi dengan jilbab. Tidak memakai perhiasan berlebihan, tato, tindik telinga, ya lebih dari satu, itu siswa putri. Alis tidak dicukur dan tidak memakai kosmetik berlebihan. Nah, jadi untuk siswa putri harus natural aja, kecuali kalau ada kegiatan-kegiatan lain di luar sekolah, ya. Terus yang selanjutnya, siswa putri juga tidak boleh memakai cat kuku, ya kutek itu tidak boleh. Itu aturannya. Selanjutnya, siswa boleh menggunakan HP atau handset di luar jam KPM. Jadi pada saat KPM, seluruh siswa tidak boleh memakai atau bermain HP atau menggunakan HP, ya. Kecuali memang pada saat nanti Bapak Ibu guru yang mengajar memperbolehkan kamu menggunakan HP, misalnya untuk melihat konten-konten yang ada di YouTube atau di Google, memang untuk keperluan pembelajaran. Peserta didik juga tidak wajib, ya, untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Apabila nanti ada yang merasa kehilangan HP di lingkungan sekolah, maka sekolah tidak bertanggung jawab tentang kehilangan itu. Anak-anak boleh membawa HP, seperti yang saya sampaikan tadi. Pada saat KBM tidak boleh memakai atau menggunakan HP, tapi apabila nanti ada kehilangan HP dan sebagainya, sekolah tidak akan beberapa hal yang perlu nanti atau Pak Ming belum sampaikan, itu anak-anak bisa melihat atau membaca langsung di buku cakep ini. Buku cakep ini tidak boleh hilang selama peserta didik menjadi siswa di SMA Negeri 8 Malang. Ya, kalau apabila nanti hilang, anak-anak wajib mengganti. Nanti bisa berhubungan dengan tatib atau dengan wali kelas. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa Pak Ming sampaikan. Jadi anak-anak sekali lagi Pak Ming mohon untuk membaca dan mempelajari buku cakep ini di rumah dengan orang tua supaya nanti tidak terjadi miskomunikasi. Apabila mohon maaf, karena sekarang ini musim pandemi, jadi nanti ada aturan-aturan tertentu yang memang harus disampaikan menyusul sesuai dengan ketentuan surat edaran dari pemerintah. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semariasta Jaya luar biasa.